Langit Tasikmalaya pagi itu masih berselimut kabut tipis. Embun belum kering di daun-daun pisang ketika langkah kaki para pedagang mulai memenuhi pasar Cikurubuk. Di tengah hiruk pikuk orang yang bersahutan menjajakan dagangan, berdiri seorang perempuan muda dengan sorot mata tajam namun teduh. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya terlalu tenang untuk suasana pasar yang riuh. Namanya Lestari, gadis yang tak pernah mengeluh meski harus bangun setiap pukul 3 dini hari demi menyiapkan rempah-rempah dagangannya. Ia bukan perempuan biasa, orang-orang pasar tahu itu. Tapi tak ada yang benar-benar berani bertanya lebih jauh. Mereka hanya berbisik, Lestari itu beda. Ada sesuatu dalam dirinya. Setiap pagi, ia akan menyapu lapak kecilnya sendiri, menata botol kaca berisi cengkeh, kayu manis, jahe merah, dan rempah langka yang entah dari mana didapat. Para pembeli datang bukan sekadar untuk berbelanja, tapi juga mencari ketenangan. Suara Lestari menenangkan, seperti nyanyian ibu pada anak yang tertidur. Tapi sekali waktu, ketika ada yang menggoda terlalu jauh, sorot matanya berubah. Dingin, mengiris, seolah ada luka lama yang belum sembuh. Di balik keteduhan itu, Lestari menyimpan rahasia kelam. 10 tahun lalu, keluarganya dibantai oleh segerombolan preman yang membakar rumah mereka di pinggir hutan Galunggung. Ia selamat karena tubuhnya dilempar ke jurang. Tapi yang tak disangka, di dasar jurang itu, ia bertemu seorang kakek tua berjubah hitam yang mengobatinya dan mengajarkan ilmu rawa rontek, ajian langka yang membuat pemiliknya tak bisa mati, selama dendam belum tuntas. Setelah sembuh, Lestari menghilang selama bertahun-tahun. Kabar tentangnya lenyap, namun beberapa bulan lalu, ia tiba-tiba muncul di pasar Cikurubuk dan membuka lapak. Sejak itu, pasar terasa lebih aman, lebih tertata. Preman-preman lokal yang dulu suka memalak pelan-pelan hilang tak bersuara. Tapi tentu saja, kedamaian seperti ini tak pernah berlangsung lama. Orang-orang tak tahu, Lestari selalu membawa pisau kecil berukir di balik kebayanya, warisan dari sang kakek. Benda itu bukan sembarang senjata. Pisau itu telah menelan darah orang-orang keji yang mengganggu ketenteraman rakyat kecil. Tapi Lestari tak pernah menggunakannya sembarangan. Ia tahu, setiap darah yang tumpah karena rawa rontek akan memperpanjang hidupnya, sekaligus memperberat beban jiwanya. Pagi itu, awan mendung menggantung berat di atas pasar. Seekor burung gagak terbang rendah, melintasi atap lapak Lestari. Firasat buruk menyelinap dalam pikirannya. Tanpa ia tahu, dari kejauhan, seseorang tengah memperhatikannya dengan tatapan penuh dendam. Seorang lelaki tinggi besar berjaket kulit hitam dengan luka membelah wajah, Raka dari Garut. Preman yang pernah membumi hanguskan kampungnya, dan kini datang kembali, membawa ajian yang bisa membelah tanah. Lestari tidak sadar, peperangan antara ajian rawa rontek dan rengkah gunung akan segera dimulai. Dan pasar ini, akan jadi medan pertumpahan darah. Hari itu, pasar Cikurubuk terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa pedagang tampak gelisah, melirik ke arah jalan masuk pasar. Dari kejauhan, deru sepeda motor tua meraung keras, menghantam keheningan pagi. Asap knalpot menebal, dan di tengahnya, muncul sosok yang membuat bulu kuduk para pedagang berdiri. Raka, preman legendaris dari Garut, melangkah angkuh dengan rombongannya. Wajahnya keras seperti batu karang, dan luka menganga di pipinya masih segar, seperti baru saja bertarung dengan maut. Para pedagang yang dulu berani melawan, kini hanya bisa menunduk. Raka bukan sekadar preman, ia pemilik ajian rengkah gunung, warisan leluhur Gunung Papandayan yang mampu membelah tanah dan melumat apapun yang menghalangi jalannya. Konon, ia pernah menghancurkan satu desa hanya karena ditolak membeli sebidang tanah. Dan kini, ia datang ke pasar Cikurubuk, tempat yang selama ini aman dari premanisme berkat kehadiran seorang gadis misterius. Lestari menatap dari kejauhan, tangan kirinya meremas kain kebaya, sedangkan tangan kanannya meraba gagang pisau di balik lipatan kain. Ia mengenali laki-laki itu. Tatapan mata Raka tak pernah berubah sejak malam pembantaian keluarganya. Nafasnya tercekat, luka lama kembali menganga, tapi kali ini, ia tak akan lari ke jurang. Ia berdiri tegak di tengah lapaknya, menunggu. Raka mulai memalak lapak demi lapak. Ia menendang gerobak sayur milik Mang Oyo hingga jungkir balik. Ia menamparkan Bukarsih, penjual kue basah yang menolak memberikan uang keamanan. Tak ada yang berani melawan. Semua terdiam, menatap nanar. Ketakutan menguap di udara. Raka menikmati rasa takut itu. Ia tumbuh dari kekacauan,
dan pasar ini akan ia taklukkan seperti tempat-tempat lain sebelumnya. Ketika Raka sampai di lapak Lestari, ia berhenti. Ada sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Bukan karena takut, bukan. Tapi karena wajah gadis itu mengusik memorinya. Sejenak ia diam, menatap tajam. Lestari berdiri tanpa gentar, menatap balik dengan mata penuh bara. "Apa kau datang untuk menyelesaikan yang belum sempat kau selesaikan dulu, Raka?" Suaranya dingin seperti air es mengalir di tenggorokan. Raka menyeringai. "Ah, jadi kau masih hidup. Kukira kau sudah jadi bangkai di dasar jurang. Tapi baguslah, sekarang kau bisa mati di tanganku sendiri." Ia mengangkat tangan, hendak menghantam Lestari. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Saat tinjunya melayang, Lestari tetap berdiri, tak gentar sedikitpun. Dan bahkan, tersenyum. Tinju itu melesat, menghantam wajah Lestari. Tubuh gadis itu terlempar, menghantam tiang lapak hingga roboh. Darah menetes dari bibirnya. Para pedagang berteriak ngeri. Tapi sebelum ada yang sempat bergerak, Lestari berdiri lagi. Tegap, matanya menyala merah. Luka di wajahnya menghilang dalam hitungan detik. Raka mundur satu langkah, kerutan di dahinya bertambah dalam. Lestari melangkah maju, satu persatu. Setiap langkahnya menggetarkan hati orang-orang di sekeliling. "Aku tidak akan mati sampai dendamku padamu tuntas, Raka. Dan kamu, akan jadi korban pertamaku," gumamnya lirih. Pasar Cikurubuk baru saja menjadi arena pertarungan dua kekuatan sakti. Dan ini, baru permulaan. Raka tertawa keras, seolah menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal. "Kau pikir bisa melawanku hanya karena bisa bangkit setelah dihajar? Ilmu macam apa itu?" teriaknya. Suaranya menggema di seluruh sudut pasar. Tapi Lestari tidak menjawab. Matanya menyala merah darah, tubuhnya berdiri tegak tanpa satu pun tanda kesakitan. Luka di pelipisnya yang mengucur deras tadi kini mengering begitu saja. Semua mata menatapnya, ngeri sekaligus takjub. Lestari menarik napas dalam. Angin di sekitarnya berputar pelan, membawa aroma rempah-rempah dan wangi kemenyan yang samar. Ia mengangkat tangannya ke dada, lalu mengepalkan kedua telapak tangan sambil berucap lirih, "Rawa Rontek, bangkitlah." Seketika tubuhnya seperti diselimuti kabut merah tipis. Wajahnya bersinar dalam ketegasan. Sosok gadis pasar itu menghilang, digantikan oleh pejuang yang terlahir dari luka dan dendam. Raka maju tanpa ragu. Dengan ajian rengkah gunung, ia menghantam tanah dengan kakinya. Getaran keras mengguncang pasar, batu dan tanah terbelah, lapak-lapak runtuh. Para pedagang menjerit, berlarian mencari tempat aman. Satu retakan besar mengarah langsung ke kaki Lestari. Tapi gadis itu melompat, mendarat ringan di atas puing-puing, seolah tak terpengaruh oleh kekuatan bumi yang terbelah. Ia menyerang. Pisau pusaka di tangannya melesat cepat, menebas udara dan mengarah ke dada Raka. Tapi pria itu menangkisnya dengan tangan kosong. Dentuman terdengar keras. Raka terhuyung, kaget oleh kekuatan Lestari yang melebihi perkiraannya. Mereka bertarung hebat, tinju melawan pisau, tanah melawan jiwa yang tak bisa mati. Setiap kali Raka menghantam Lestari hingga jatuh, gadis itu bangkit lagi. Dan lagi, dan lagi. Tubuh Lestari sudah berlumur darah, namun sorot matanya semakin terang. Raka mulai gelisah. Ia belum pernah melihat lawan seperti ini. "Kenapa kau tidak mati-mati juga?" "Hah?" bentaknya. Tapi Lestari hanya menjawab dengan tenang, "Karena kau belum membayar lunas semua darah yang telah kau tumpahkan. Dan selama itu belum terjadi, aku akan terus bangkit." Pasar kini berubah menjadi puing. Lapak hancur, atap roboh, dan aroma darah mulai bercampur dengan aroma tanah basah. Tapi anehnya, tak satu pun dari warga yang kabur. Mereka tetap menonton dari kejauhan, menyaksikan perempuan yang selama ini mereka anggap biasa ternyata adalah harapan terakhir mereka. Di tengah reruntuhan, Lestari berdiri dengan nafas tersengal. Pisau pusaka berlumuran darah di tangannya. Raka terjatuh beberapa meter jauhnya, dada kirinya robek, darah mengalir deras. Tapi ia masih hidup, masih tertawa pelan, penuh ancaman. "Kau boleh menang sekarang, Lestari. Tapi ini belum selesai. Aku akan kembali, dengan kekuatan penuh." Dan seperti bayangan, tubuh Raka lenyap ditelan celah tanah yang ia buat sendiri. Lestari berdiri di tengah puing, tubuhnya gemetar tapi wajahnya tetap tegar. Ia tahu ini baru awal. Raka belum kalah sepenuhnya, dan ajian rengkah gunung bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Tapi ia juga tahu satu hal, ia bukan lagi korban. Ia kini adalah pelawan. Dan pasar ini,
adalah wilayah yang akan ia pertahankan sampai titik darah terakhir. Malam turun perlahan di atas pasar Cikurubuk yang kini porak-poranda. Sisa-sisa pertarungan masih terasa dalam udara, bau debu, darah, dan tanah yang terbelah. Lestari duduk di antara reruntuhan lapaknya, tubuhnya masih gemetar, bukan karena lelah, tapi karena amarah yang belum tuntas. Tangannya mengepal, menggenggam pisau pusaka yang kini terasa dingin seperti es batu. Ia menang, tapi itu belum cukup. Raka masih hidup, dan selagi napas pria itu masih ada, luka di hati Lestari akan terus menganga. Para pedagang mulai mendekat perlahan, membawa lampu minyak dan selimut tipis. "Lestari, kau baik-baik saja?" tanya Bukarsi dengan mata berkaca. Lestari hanya mengangguk pelan, ia tak bisa bicara banyak. Tenggorokannya tercekat oleh rasa bersalah, karena pertarungan itu telah menghancurkan mata pencaharian orang-orang yang ia lindungi. Tapi mereka tak menyalahkannya, justru, mereka menatap Lestari dengan hormat, dengan mata yang menyimpan harapan baru. "Sudah lama kami tertindas, baru sekarang ada yang berani melawan," gumam Mang Oyo sambil menepuk bahu Lestari. "Kau bukan sekadar gadis rempah. Kau pelindung pasar ini." Lestari tersenyum tipis, tapi matanya tetap tajam. Dalam hatinya, ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Ia telah membuka pintu perang yang lebih besar. Dan yang akan datang, mungkin jauh lebih mengerikan. Di kejauhan, di balik bukit gelap yang menghadap pasar, Raka meringkuk di sebuah goa batu. Luka di dadanya menganga lebar, tapi wajahnya penuh tawa pahit. Ia sedang dirawat oleh seorang lelaki tua berjubah abu-abu, bermata merah menyala. "Kau bilang dia sudah mati, Guru," geram Raka. Lelaki tua itu hanya tersenyum miring. "Berarti dendamnya lebih kuat dari yang kita kira. Tapi kau belum kalah, Raka. Kau belum gunakan rengkah gunung sepenuhnya." Raka memejamkan mata, mengingat kembali momen ketika pukulannya menghancurkan lapak, namun Lestari tetap bangkit. Ia mulai menyadari, wanita itu bukan manusia biasa. Rawa Rontek bukan sekadar ilmu hidup kembali. Itu adalah sumpah, ikatan antara jiwa dan dendam yang belum selesai. Dan selama dendam itu ada, Lestari akan terus bangkit, tak peduli berapa kali ia dibunuh. Di sisi lain, Lestari mulai menggali lebih dalam tentang asal-usul ilmu rengkah gunung. Ia duduk di rumah kecilnya, membuka kembali kitab tua peninggalan sang kakek. Di sana tertulis, rengkah gunung dapat dikalahkan hanya jika pemiliknya diguncang oleh bayangan masa lalu yang tak pernah dituntaskan. Lestari mengernyit. Ia sadar, kelemahan Raka bukan pada kekuatannya, melainkan pada luka masa lalu yang belum sembuh. Dan ia bertekad menemukan titik rapuh itu. Malam itu, Lestari menyalakan dupa dan membasuh tubuhnya dengan air bunga. Ia duduk bersila di tengah lingkaran garam, memanggil roh para leluhur. Suaranya lirih, tapi penuh getar kekuatan. "Kakek, tunjukkan padaku cara mengakhiri ini. Aku ingin bebas dari rasa sakit ini. Aku ingin membawa terang ke pasar ini, tanpa bayang-bayang darah lagi." Dan dari antara asap dupa, terdengar bisikan pelan, sebuah nama yang membuat Lestari membelalakkan mata. "Raka adalah saudaramu." Bisikan itu menghentak hati Lestari seperti petir di malam yang pekat. "Raka adalah saudaramu." Kalimat itu terus bergaung di kepalanya, membuat seluruh dunia seolah berputar lambat. Bagaimana mungkin pria yang selama ini dianggap musuh, pembantai keluarganya, juga darah dagingnya sendiri. Rasa sakit yang selama ini ia pendam berubah menjadi kebingungan yang menusuk. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat potongan-potongan masa kecil yang terlupakan. Saat ia masih kecil, ibunya sering berbicara tentang seorang saudara kembar yang hilang dari keluarganya. Seorang anak yang lahir bersamaan dengannya, namun terpisah karena tragedi besar yang melanda keluarganya. Namun, semua itu terasa seperti dongeng yang tak nyata. Hingga kini, ia tak pernah menganggapnya serius. Tapi kini, dengan kenyataan ini, segalanya menjadi lebih kompleks, dan penuh dengan rasa duka. Lestari berdiri dan berjalan ke jendela, memandang pasar yang mulai tenang meski luka fisiknya masih menganga. Ia tahu, jika Raka benar-benar saudaranya, pertarungan mereka bukan sekadar soal dendam atau ilmu sakti. Ini adalah pertempuran darah dan masa lalu yang tak terungkap. Namun, ia juga tahu, jika ingin mengalahkan Raka, ia harus mengungkap kebenaran yang tersembunyi selama ini. Sementara itu, di Garut, Raka yang terluka parah duduk termenung. Luka di dadanya sembuh perlahan berkat ilmu rengkah gunung yang mengalir dalam darahnya. Tapi ia merasa ada sesuatu yang mengganjal.
Bayangan masa lalu yang selalu mengganggunya kini mulai jelas. Ia ingat seorang bayi perempuan yang pernah ia lihat di desa kecil, anak yang diselamatkan dan dibawa pergi jauh darinya. Dan semakin dalam ia merenung, semakin yakin ia bahwa gadis itu adalah Lestari. Raka mengingat nasihat sang guru tua, yang mengatakan bahwa pertarungan ini akan berakhir hanya bila mereka berdua berdamai dengan masa lalu. Namun, luka yang terbuka lebar membuat itu mustahil. Kebencian dan dendam menumpuk, menjadi penghalang yang sulit dilenyapkan. Tapi di dalam hati kecilnya, ia merasakan kerinduan akan kedamaian yang tak pernah ia miliki. Di tengah malam, Lestari kembali membuka kitab tua itu. Ia mencari lebih dalam tentang ilmu rawa rontek dan rengkah gunung. Di sana tertulis sebuah ritual kuno yang bisa membuka tabir kebenaran dan menyembuhkan luka batin. Namun, ritual itu berisiko besar, bisa membahayakan nyawanya sendiri jika tidak dilakukan dengan benar. Tapi Lestari sudah tak peduli risiko itu, ia siap menghadapi apapun demi mengetahui siapa sebenarnya Raka dan mengakhiri pertarungan yang melelahkan ini. Pagi hari di pasar kembali bergeliat. Lestari berdiri di depan keramaian, wajahnya tetap tenang, tapi hatinya bergejolak. Ia tahu langkah berikutnya harus diambil dengan hati-hati. Ia harus menemui Raka, bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai saudara yang terlupakan. Ini adalah saat yang paling menentukan, di mana keduanya harus memilih antara melanjutkan dendam atau menempuh jalan perdamaian yang berbahaya. Di balik awan kelabu, ada harapan baru yang mulai muncul. Sebuah pertarungan yang selama ini penuh darah dan air mata, kini mulai mengarah pada pengungkapan kebenaran yang lebih dalam. Dan di antara dua saudara itu, sebuah kisah baru akan dimulai, kisah tentang pengorbanan, pengampunan, dan kekuatan cinta darah yang tak bisa dipatahkan. Langit Tasikmalaya mendung, seolah ikut menyimpan beban yang dipikul Lestari. Di pagi yang sunyi itu, ia melangkah ke arah hutan kecil di pinggiran pasar, tempat yang disebut dalam kitab tua sebagai lokasi ritual pembuka kebenaran. Di tangan kanannya tergenggam keris warisan kakeknya, dan di tangan kirinya seuntai benang merah, simbol ikatan darah yang hilang. Setiap langkah terasa berat, bukan karena tubuhnya yang lelah, tapi karena hatinya mulai rapuh oleh kenyataan yang menyakitkan, ia akan menghadapi musuh yang mungkin adalah saudara kandungnya sendiri. Di tengah hutan, tepat di bawah pohon beringin tua yang berlumut, Lestari menancapkan keris ke tanah dan mulai membaca mantra. Angin berputar, dedaunan berguguran, dan dari tanah mulai muncul cahaya merah membentuk lingkaran. Mantra itu bukan sekadar kata-kata, ia memanggil roh leluhur untuk membuka ingatan yang telah dikunci oleh waktu dan trauma. Saat mantra terakhir terucap, pandangan Lestari kabur, lalu gelap. Dalam penglihatan gaibnya, Lestari melihat sebuah rumah terbakar di masa lalu. Seorang bayi perempuan digendong oleh perempuan tua yang berlari dari kobaran api. Sementara itu, seorang bayi laki-laki ditarik paksa oleh tangan bertato, dibawa pergi ke arah berlawanan. Di kejauhan, terlihat wajah kecil Raka menjerit memanggil ibunya, dan ibunya hanya sempat berbisik, "Jangan lupakan saudaramu, Lestari." Lestari terbangun dengan air mata membanjiri wajahnya. Dada sesaknya tak tertahankan, tak ada lagi keraguan. Raka memang darah dagingnya. Dulu mereka dipisahkan oleh api, oleh kebencian yang ditanamkan oleh orang-orang serakah yang mengincar ajian rawa rontek dan rengkah gunung. Mereka dibesarkan dalam bayang-bayang dendam yang bukan milik mereka, tapi diwariskan sebagai kutukan. Di tempat lain, Raka juga tak bisa tidur. Mimpi yang sama menghampirinya, kobaran api, jeritan, dan sosok bayi perempuan yang dibawa lari oleh seorang wanita tua. Raka terbangun dengan nafas terengah dan mata berkaca-kaca. Ia tahu ini bukan mimpi biasa. Ini adalah peringatan. Hatinya bergolak. Ia ingin membenci Lestari, tapi kini rasa itu berubah menjadi perih yang tak bisa ia pahami. Ia pun memutuskan, ia harus menemuinya. Sore itu, di tengah reruntuhan pasar yang masih belum pulih, Lestari dan Raka akhirnya berdiri berhadapan. Tak ada kerumunan, tak ada sorakan, hanya dua jiwa yang terluka, saling menatap dalam diam. Tak ada yang bicara, tapi dari mata mereka, air mata mengalir, bukan karena lemah, tapi karena luka yang selama ini tersembunyi akhirnya menganga lebar. "Kenapa kita harus saling bunuh, kalau kita sebenarnya satu darah?" tanya Lestari dengan suara serak. Raka terdiam lama, sebelum menjawab pelan, "Karena dunia mengajari kita membenci, bahkan sebelum kita tahu siapa diri kita sebenarnya." Mereka berdua tertunduk, tak lagi seperti dua pendekar.
Tapi seperti dua anak kecil yang kehilangan segalanya karena kebencian orang lain. Namun perdamaian tak selalu datang dengan mudah. Di balik reruntuhan, seorang pria berjubah kelabu yang tak lain adalah Guru Raka, mengintai dengan tatapan membara. Ia menggenggam segel hitam yang mampu membangkitkan kegelapan dalam diri Raka. Kau boleh berdamai, Raka, tapi darah rengkah gunung dalam tubuhmu belum selesai. Jika kau menolak takdir, maka biar aku sendiri yang mengakhiri semuanya. Langkah pria berjubah kelabu itu terasa berat namun pasti. Namanya Empu Sarata, guru yang selama ini membentuk Raka menjadi pendekar kejam. Dialah yang mengajarkan ilmu rengkah gunung bukan untuk kehormatan, tapi untuk menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Ketika ia melihat Raka dan Lestari berdiri berdampingan, hatinya dipenuhi amarah. Bagi Empu Sarata, persaudaraan hanyalah kelemahan. Dan kelemahan tidak pantas hidup. Raka, suara Empu Sarata menggema, mengguncang udara sore itu. Raka menoleh dengan wajah bias. Kau pikir kau bisa memilih jalan damai? Ilmu rengkah gunung tidak diwariskan untuk tunduk pada perasaan. Kau harus membunuhnya. Hancurkan dia, atau aku sendiri yang akan mematahkan darahmu. Ucapannya seperti cambuk yang menyayat batin Raka. Lelaki itu gemetar, terjebak antara dua kutub. Ajaran gurunya yang keras dan ikatan darah yang baru ia sadari. Lestari berdiri tegap di sisi Raka. Meskipun tubuhnya masih lemah, sorot matanya tajam, menolak tunduk pada ketakutan. Aku tak akan membiarkan kau mengendalikannya lagi, ujarnya mantap. Ia tahu, pertarungan baru akan dimulai, bukan antara dia dan Raka, tapi antara cinta dan ambisi, antara kasih dan kekuasaan. Ia pun menggenggam keris rawa rontek, menguatkan hati jika memang harus bertarung demi saudaranya. Namun Empu Sarata tak memberi mereka waktu. Dengan satu hentakan tongkatnya, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Pohon-pohon tua di sekeliling pasar tumbang satu persatu. Dari dalam tanah, keluarlah bayangan hitam berbentuk manusia, roh-roh para murid lama yang pernah dilatih dan dikorbankannya. Jika kau tak mau membunuhnya, Raka, maka aku akan gunakan dirimu untuk membunuhnya, teriaknya sambil menancapkan segel hitam ke dada Raka. Jeritan Raka menggema, tubuhnya melayang, mata membelalak, dan aura hitam menyelubunginya. Ajian rengkah gunung dalam dirinya dibangkitkan paksa, menghapus nalar dan menggantikannya dengan kegilaan. Dalam sekejap, Raka berubah. Matanya merah, urat-uratnya membiru, dan tubuhnya menjadi raksasa penuh energi liar. Ia kini bukan lagi Raka, tapi monster ciptaan sang guru. Lestari menangis dalam diam. Ia tak ingin bertarung dengan saudaranya sendiri, tapi tak ada pilihan lain. Ia berlari menghindari serangan brutal dari Raka, yang kini menghantam tanah hingga retak dan menghancurkan kios-kios yang masih berdiri. Setiap hantaman penuh tenaga tak terkendali. Ia harus memikirkan cara menyadarkan Raka, dan cepat. Dalam kekacauan itu, Lestari menggigit bibirnya, lalu berteriak memanggil nama Raka sekuat tenaga, "Kakak, sadarlah, aku ini adikmu, jangan biarkan dia menghilangkan siapa dirimu sebenarnya." Tapi Raka tak menjawab, suaranya tenggelam dalam amukan ajian hitam. Namun, di dalam tubuh raksasa itu, satu bagian kecil dari hati Raka mulai retak, dan sebuah air mata mengalir perlahan dari sudut matanya yang merah menyala. Lestari tahu, ini belum berakhir. Tapi harapan belum mati. Jika cinta darah mampu memanggil jiwanya kembali, maka ia akan terus berjuang. Ia akan bertarung, bukan untuk menang, tapi untuk menyelamatkan. Karena takdir boleh dipaksa, tapi hati tak pernah bisa dibohongi. Tubuh Raka menggeliat hebat, seolah dua kekuatan sedang berebut kendali di dalam dirinya. Darah ajian rengkah gunung mendidih, mengamuk dalam uratnya, tapi suara lembut Lestari terus menggema di relung jiwanya. "Raka, ini aku, adikmu, ingatlah siapa kau sebelum kegelapan itu datang." Lestari menatap kakaknya dengan mata berlinang, penuh harap meski tubuhnya sendiri mulai melemah akibat ajian rawa rontek yang terus ia aktifkan untuk menahan amukan Raka. Dari reruntuhan kios, para pedagang hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Pasar Tasikmalaya sudah porak-poranda, tanah merekah, atap-atap beterbangan. Tapi di tengah kehancuran itu, satu titik cahaya mulai tumbuh, kilau lembut dari tubuh Lestari yang perlahan mulai tak utuh. Ia tahu, rawa rontek menyerap jiwa penggunanya bila digunakan melawan darah sendiri. Tapi ia tak peduli, bila ini satu-satunya cara menyelamatkan Raka, maka jiwanya pun rela ia gadaikan. Empu Sarata menjerit murka dari kejauhan. Ia mencoba merapal ajian pelindung,
namun aura kasih dari rawa rontek merambat bagai api suci, membakar gelombang hitam dari tongkat tuanya. "Tidak, kau tidak boleh menyentuh inti jiwanya. Itu bukan milikmu," teriaknya, tapi Lestari sudah tak menggubris. Dia hanya menatap Raka dengan air mata bercucuran, tangannya terulur ke dada kakaknya yang masih bergetar dalam wujud liar. Raka tiba-tiba berhenti bergerak. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Dalam pandangannya yang berkabut, ia melihat potongan masa kecil, saat ia dan Lestari mengejar layangan, saat ibu mereka memeluk keduanya di sore hari penuh peluh, saat Lestari kecil menangis karena kehilangan bonekanya dan ia memeluknya erat. Kenangan itu menyelinap masuk, menyalakan percikan cahaya kecil dalam hatinya yang nyaris padam. "Lestari," lirih suara Raka akhirnya keluar. Wajah monsternya perlahan retak, kulitnya yang keras mulai mengelupas seperti tanah pecah saat musim kemarau. Tapi detik itu pula, Lestari jatuh berlutut. Tubuhnya mulai tembus pandang. Ajian rawa rontek yang telah melebihi batas kini menuntut harga jiwa penggunanya. "Aku bahagia bisa mengembalikanmu," ucap Lestari dengan senyum pilu sebelum tubuhnya meleleh menjadi cahaya. Jeritan Raka mengguncang langit. Ia berlari ke arah Lestari yang kini hanya tinggal pancaran sinar, mencoba memeluknya, meraihnya, tapi tangannya menembus kekosongan. "Jangan pergi, aku belum sempat meminta maaf," isaknya. Cahaya Lestari menari pelan di udara, lalu menyatu dengan langit pagi yang perlahan memudar menjadi biru keabu-abuan. Pasar Tasikmalaya sunyi. Angin pagi membawa aroma tanah yang hangus, bercampur tangis yang tak terdengar. Raka terduduk di tanah, memeluk dada kosongnya, hanya ditemani sehelai benang merah yang jatuh perlahan ke tangannya, benang milik Lestari. Tangannya gemetar saat menggenggamnya. Ia telah diselamatkan, namun kehilangan yang ia rasakan, lebih perih dari 1000 kematian. Dan di kejauhan, di balik gumpalan awan, bayangan Lestari tampak menoleh sekali lagi, tersenyum lembut, menandakan bahwa cintanya tak pernah pergi, hanya berpindah menjadi cahaya. Tubuh Raka menggeliat hebat, seperti dua kekuatan besar sedang saling tarik-menarik dalam dirinya, kegelapan Empu Sarata dan cahaya kasih Lestari. Matanya memerah pekat, namun di balik sorotan ganas itu, mulai muncul kilasan-kilasan masa kecilnya, suara tawa ibu, belayan lembut seorang nenek, dan wajah kecil adiknya, Lestari, yang dulu sempat ia lupakan. Jerit Lestari semakin lantang memanggil namanya, dan tiap kata terasa seperti paku yang menghantam benteng kegelapan dalam jiwanya. Mantra rawa rontek yang dibacakan Lestari kini mencapai puncaknya. Cahaya dari langit membungkus tubuhnya, menciptakan pusaran emas yang perlahan menyedot energi dari tubuhnya sendiri. Nafasnya mulai tersengal, lututnya goyah, namun ia terus melantunkan setiap bait ajian dengan suara bergetar. Ia tahu, ini taruhan nyawa. Jika Raka tak kembali, maka jiwanya akan terkurung dalam ruang antara, tak bisa hidup, tak bisa mati. Empu Sarata mulai panik. Ia mengayunkan tongkatnya, melepaskan petir ke arah Lestari, namun aura rawa rontek memantulkan semua serangan. "Berhenti, kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau akan musnah bersama jiwanya," teriaknya histeris. Tapi Lestari hanya menatap lurus ke arah Raka, senyum kecil terukir di wajahnya. "Kalau memang aku harus hilang, setidaknya aku hilang demi saudaraku sendiri," bisiknya pelan. Raka berteriak. Jeritan panjang dan menyayat yang membuat tanah retak dan langit terbelah. Tubuhnya roboh menghantam tanah, dan dari balik kepulan asap hitam, terdengar suara tangis, bukan jeritan monster, tapi tangis seorang manusia. Raka tergeletak dengan mata terbuka dan air mata mengalir deras di pipinya. Ia sadar, ia kembali, tapi Lestari tak terlihat. Raka bangkit terhuyung-huyung, memanggil nama Lestari dengan suara parau. "Adik, kamu di mana? Jawab aku." Ia melihat pusaran cahaya terakhir perlahan lenyap di udara, meninggalkan hanya seuntai benang merah yang melayang turun dan jatuh tepat di tangannya. Itu benang yang dulu diikatkan Lestari saat ritual pencarian jati diri. Raka memeluk benang itu dan meraung sekeras-kerasnya. Ia telah diselamatkan, tapi dengan harga jiwa adiknya sendiri. Empu Sarata mencoba melarikan diri, namun Raka bangkit dengan kekuatan penuh, tak lagi dikuasai ajian, tapi oleh amarah dan penyesalan. Dengan satu hantaman penuh ajian rengkah gunung yang telah dimurnikan oleh kesadarannya, Raka menghancurkan tongkat Empu Sarata dan memukul pria tua itu hingga terlempar ke pepohonan dan tak pernah bangkit lagi. Tanah pun retak dalam garis panjang seakan dunia sendiri memutus hubungan dengan guru kejam itu. Pasar Tasikmalaya sunyi, tak ada lagi suara benturan,
hanya hembusan angin yang membawa aroma kematian dan kesedihan. Raka terduduk, memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar dalam tangis. Ia telah kehilangan Lestari, satu-satunya keluarga yang ia miliki, yang selama ini ia pikir musuh. Dunia terlalu kejam, pikirnya. Tapi ia bersumpah, darah Lestari tak akan sia-sia. Di langit, awan mulai bergeser, membentuk siluet wajah perempuan tersenyum tenang. Lestari, dalam bentuk cahaya, menatap Raka sejenak sebelum perlahan memudar. Ia tak benar-benar hilang, ia menjadi pelindung dalam setiap langkah Raka selanjutnya. Karena cinta sejati, tak pernah benar-benar mati. Waktu berjalan pelan di pasar Tasikmalaya yang kini porak-poranda. Sisa-sisa pertempuran masih bertebaran, puing-puing kios, tanah yang terbelah, dan jejak darah yang mengering di bebatuan. Di tengah reruntuhan itu, Raka duduk termenung, menggenggam benang merah Lestari seolah itu adalah nyawanya sendiri. Setiap hela napas terasa perih. Ia hidup, tapi jiwanya telah berlubang. Lestari telah menebus dosa masa lalunya dengan harga yang terlalu tinggi. Namun di balik kesedihan yang pekat, muncul bisikan lembut di benaknya. Bukan suara orang mati, tapi suara kasih yang tak pernah padam. Kau masih punya jalan, Raka. Bukan untuk membalas, tapi untuk menebus. Bangkitlah, suara itu seperti desir angin lembut, membelai luka hatinya. Ia mendongak, menatap langit yang mulai bersih dari awan, dan menemukan kekuatan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, Raka mulai membangun kembali pasar Tasikmalaya. Ia tak lagi dikenal sebagai preman Garut, melainkan pelindung pasar. Warga yang dulu takut padanya kini menatapnya dengan hormat dan iba. Setiap batu yang ia angkat, setiap puing yang ia rapikan, seolah menjadi doa untuk Lestari. Ia tak ingin ajian rengkah gunung menjadi alat penghancur lagi, tapi warisan penjaga yang melindungi rakyat kecil. Dalam proses itu, Raka mendirikan tugu sederhana di tengah pasar, tepat di tempat Lestari terakhir berdiri. Di atas batu besar, ia ukirkan kalimat, "Untuk Lestari, adik yang menyelamatkan dengan cinta, bukan dendam." Orang-orang datang menaruh bunga, dan setiap orang yang lewat menundukkan kepala. Legenda Lestari menyebar, bukan sebagai pendekar sakti, tapi perempuan yang mengorbankan segalanya demi cinta dan perdamaian. Sementara itu, di malam hari, Raka sering bermeditasi di bawah bulan purnama. Dalam keheningan itu, ia masih bisa merasakan kehadiran Lestari. Terkadang ia menangis, terkadang ia tersenyum. Ia tahu, selama ia menjaga kebaikan, Lestari akan tetap bersamanya. Ajian Rawa Rontek tak hanya membawanya kembali dari kematian, tapi juga menghidupkan nurani dalam dirinya. Mereka yang dulu menjadi antek-antek Empu Sarata mulai satu persatu datang menyerahkan diri. Bukan karena takut, tapi karena mereka tersentuh oleh perubahan Raka. Ia tak menghukum, hanya meminta mereka ikut memperbaiki apa yang dulu mereka hancurkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa damai. Bukan karena ia menang, tapi karena ia akhirnya mengerti arti hidup. Pasar Tasikmalaya perlahan pulih, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Di sana, cerita tentang Lestari dan Raka menjadi legenda yang disampaikan turun-temurun. Para ibu mengajarkannya pada anak-anak mereka, para pedagang mengisahkannya setiap malam. Tentang seorang perempuan cantik pemilik ajian Rawa Rontek yang melawan preman, bukan karena kebencian, tapi karena kasih. Dan di suatu pagi yang tenang, seorang gadis kecil berlari ke tengah pasar, menunjuk langit dan berteriak, "Lihat! Awan itu mirip wajah Kak Lestari." Semua orang mendongak, dan benar saja, sekilas, awan membentuk senyum lembut yang sangat mereka kenal. Senyum yang mengajarkan mereka bahwa cinta selalu lebih kuat dari amarah.